Ya, kembali lagi di channel saya. Dan berikut saya seperti biasa akan memberikan materi pembelajaran bahasa Inggris. Nanti sebelum saya lanjut, jangan lupa di subscribe dan share like supaya tetap kamu ikuti update video yang akan saya tayangkan. Ini dia, silakan disimak videonya. Baiklah para siswa, khususnya kepada siswa kelas 9, saat ini saya akan memberikan materi pembelajaran dan materinya itu tentang part of speech. Apa yang dimaksud dengan part of speech ini? Part itu artinya bagian. Speech itu dari kata speak, berbicara, kata bendanya speech, jadi artinya suatu ungkapan yang diucapkan atau berupa kalimat. Oke. Nah, tentu learning result-nya, hasil pembelajaran ini diharapkan bahwa siswa dapat memahami dan mempraktekkan bagaimana yang dinamakan part of speech itu dalam kalimat. Oke. Kita langsung melihat penjelasannya. The part of sentence means atau the part of speech, ya, jadi sama speech itu dengan sentence itu dikategorikan sama kalimat karena yang diucapkan tentu kalimat, ya, kalau kita berbicara. Jadi the part of sentence means the words that are used in a sentence. Jadi part of sentence artinya kata-kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Ya. Jadi sekali lagi, the part of sentence means the words that are used in a sentence. Jadi bagian kalimat artinya kata-kata yang digunakan dalam kalimat. The words can be a noun, adjective, verb, adverb, article, or pronoun. Jadi kata-kata yang ada dalam kalimat itu atau yang diucapkan itu bisa saja berupa sebuah kata benda, noun, atau kata sifat, adjective, atau kata kerja, verb, atau kata keterangan, adverb, atau artikel. Ya, artikel di sini bukan dalam istilah bahasa Indonesia suatu tulisan atau apa, tapi artikel di sini menunjukkan apa istilahnya itu yang biasanya digunakan di depan kata benda, or pronoun, kata ganti. Nah, dari kata-kata ini kadang juga digunakan semuanya. Jadi dalam satu kalimat itu ada kata benda, ada kata sifat, kata kerja, keterangan, atau mungkin cuma 3 saja. Jadi tergantung dalam kalimat itu yang akan kita pilih-pilih nanti kira-kira kata-kata apa yang digunakan dalam suatu kalimat. Nah, misalnya saya berikan contoh yang pendek di sini. He is nice. Nah, itu kalimat. Ya, jadi itu adalah sebuah kalimat walaupun dia cuma kalimat pendek. He is nice. Dia orangnya baik. Nah, he di sini ya tentu kita sudah pahami dan kalian sudah pelajari tentu dari kelas 7 kalau tidak salah ya, saya kira sudah dipelajari itu. He itu adalah kata ganti, ya, pronoun. Sedangkan is itu masuk golongan kata kerja tetapi dalam istilah to be, ya, is. Kemudian nice itu adalah kata sifat, gitu ya. Jadi nice adalah kata sifat. Kemudian kita lanjut lagi. Baterainya ada ini. Ya. Kita lanjutkan. Nah, coba kita lihat praktis. Di sini ada contoh sebuah kalimat. Coba diperhatikan di atas. Tuti, Bob,
a new dress in the market last night. Wah, ini kalimatnya ini cukup panjang ini. Dan mungkin membuat semua bagian-bagian kata-kata yang dijelaskan tadi, kata benda, kata sifat dan sebagainya. Coba satu persatu kita pilah-pilah. Tuti, ya, nama orang itu sama saja dengan noun, kata benda. Jadi tuti juga itu atau nama-nama orang itu disebut kata benda. Ya, dalam artian mungkin pikir loh, tuti kan itu orang, kok dibilang kata benda? Iya. Jadi namanya juga kata benda. Cuma tentu kamu pahami dalam pelajaran IPA itu ada benda hidup, benda mati kan. Jadi dalam artian ini tuti adalah benda hidup. Jadi tuti itu sama dengan noun, kata benda. Bow ini kan asal katanya buy, membeli. Jadi tentu dipahami buy itu adalah kata kerja. Sedangkan nah inilah yang disebut dengan artikel. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada dikenal 3 artikel yang biasa digunakan dalam kalimat. Kemudian an. Nah, kenapa menggunakan an? Itu apabila kata benda yang mengikutinya itu diawali dengan huruf vokal. Misalnya apple, an apple, ya. Kemudian new. Maaf, tadi saya sebutkan 3, jadi an dengan the. Ya, THE maksudnya. Nah, kemudian new itu kata sifat, artinya baru. Dress, ya tentu kata benda. In itu adalah preposition, kata depan. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu ada juga beberapa kata depan, preposition. Kemudian the artikel, jadi sama dengan tadi, dengan the itu masing-masing disebut artikel. Kemudian market, pasar. Ya, market ini lebih mengacu atau lebih tepatnya dikatakan adverb of place. Ya, ada dinamakan adverb itu kata keterangan. Nah, kata keterangan itu kan terbagi. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, keterangan tingkat keseringan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini market itu karena berupa sebuah tempat, ya, sehingga dikatakan di situ market adverb of place. Kemudian last night artinya tadi malam. Berarti keterangan waktu, sehingga disebut di situ adverb of time. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemahaman part of speech atau part of sentence, bagian-bagian suatu kalimat. Jadi bagian-bagiannya itu artinya kata-kata yang terbentuk, yang disusun menjadi sebuah kalimat. Nah, di sini tentu yang harus kamu betul-betul pahami dan membedakan yang mana itu disebut kata benda, yang mana itu disebut kata sifat, kata keterangan, kata kerja, kata depan dan sebagainya. Dan mungkin nanti pada pembelajaran berikut saya akan lebih khusus menjelaskan tentang yang mana dimaksud kata benda, kata sifat, kata keterangan dan sebagainya. Oke, baik, kita lihat latihannya di sini. Petunjuknya label the part of sentence below. Di label itu maksud tadi diuraikan, dipilah-pilah itu maksudnya. Seperti tadi contoh itu tadi yang ini. Jadi ini saya di label. Tuti kata benda, book kata kerja. Jadi seperti itu. Nah, I read a newspaper at home every morning. Dono borrowed a nice novel from school yesterday. My father drinks a glass of coffee at home every morning. Nah, di sini tentu ya mungkin bagi kalian masih agak sulit atau ya mungkin juga ya tidak terlalu sulit lah bagaimana melabel ini. Yang penting dipahami. Nah, coba saya memberikan satu jawaban yang nomor 1. Kita lihat sini. I read the newspaper at home every morning. Nah, I ya itu kan sama dengan he tadi yang dicontoh di contohnya kalimat yang tadi. He si Tuti ya
si tuti. Jadi I itu adalah pronoun, kata ganti. Maaf tadi contoh kalimat yang pendek itu yang he is nice, he pronoun. Nah, sama juga dengan I di sini adalah pronoun, kata ganti. Kemudian read itu kata kerja, verb, membaca. Kemudian ya artikel. Newspaper ya tentu sudah pasti adalah kata benda atau noun. Kemudian at itu preposition, kata depan. Home ya itu sama dengan house tadi ya, atau market tadi, sorry. Jadi home itu adalah adverb of place, keterangan tempat. Nah, kemudian every morning adalah keterangan waktu. Nah, jadi inilah hasil pembagian atau memilah satu kalimat itu, dipilah-pilah dan di label bahwa kata ini adalah kata benda, kata ini adalah kata ganti, kata keterangan dan sebagainya. Baik, jadi kalau kita lihat contoh yang nomor 2, nggak apa-apa di sini mungkin tidak perlu saya tulis lagi, cukup kamu dengar saja dan memperhatikan. Kita lihat kata dono. Ya, dono ini kan sama dengan tuti tadi. Jadi kata benda dia. Beda kalau ini I. Kalau dono kata gantinya he, jadi kalau he itu adalah pronoun, kata ganti. Tapi kalau dono di sini adalah kata benda. Kemudian borrow. Borrow artinya meminjam, berarti dia kata kerja. Kemudian artikel, nice kata sifat, novel kata benda, buku ya novel, from adalah preposition, kata depan, school itu sama dengan market tadi, keterangan tempat, adverb of place. Kemudian yesterday, adverb of time, keterangan waktu. Nah, kemudian number 3, my itu adalah possessive adjective, kata ganti kepunyaan. Ini tentu sudah diajarkan di kelas 7 ya. Jadi my, misalnya my, your, his, their, itu namanya possessive adjective atau kata ganti kepunyaan. Father, ya ini sama dengan kata benda, ya kan? Father. Drinks, minum, tentu kata kerja. Kemudian itu adalah artikel. Glass, gelas, tentu kata benda. Kemudian of itu adalah preposition, kata depan. Kemudian coffee, kopi, ya tentu kata benda. At itu adalah preposition lagi. Home, adverb of place, keterangan tempat. Kemudian every morning itu keterangan waktu. Tetapi kalau every dengan morning ini, kalau kita juga membagi, every ini adalah dikenal dengan adverb of frequency, keterangan tingkat keseringan, artinya setiap. Tapi tidak apa-apa kita gabung saja, karena morning ini diterangkan oleh every. Jadi digabung saja, every morning adalah keterangan waktu. Nah, saya kira itu adalah jawaban dalam label kalimat-kalimat di bawah di nomor 2 dan nomor 3. Oke, siswa, saya kira demikian. Nah, ini tadi jawabannya, dan saya harap bisa dipahami yang saya jelaskan. Dan kalaupun masih ada yang bertanyakan dan masih ada hal-hal yang belum mengerti, nanti ditanyakan di kolom komentar pada video yang saya share ini. Oke, thank you for your attention.